Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfian Kusuma Chandra akan mempresentasikan materi pertemuan ke-13 tentang teori hukum dan moralitas. Teori hukum. Menurut Hans Kelsen, teori hukum merupakan ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku dan bukan hanya mengenai hukum yang seharusnya. Yang dimaksud dari teori hukum menurut beliau adalah teori hukum murni, yang juga bisa disebut sebagai teori hukum positif. Teori hukum murni atau teori hukum positif yang dimaksud karena hanya menjelaskan hukum serta berupaya dapat membersihkan objek penjelasan dari segala hal yang tidak memiliki sangkut paut dengan hukum. Sebagai teori, Hans Kelsen juga menjelaskan apa yang dimaksud dari hukum dan bagaimana hukum tersebut ada. Kemudian dapat dipahami bahwa teori hukum sama pengertiannya dengan filsafat hukum. Teori hukum berbeda pengertiannya dengan filsafat hukum. Teori hukum bersinonim dengan ilmu hukum. Teori hukum tidak hanya menjelaskan pengertian hukum sampai kepada hal-hal yang konkret, tetapi juga pada persoalan yang mendasar dari hukum itu, seperti yang dikatakan Radbruch yang dikutip Sartijo Raharjo. Tugas teori hukum adalah membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada penjelasan filosofis yang tertinggi. Teori hukum merupakan kelanjutan dari usaha yang mempelajari hukum positif. Teori hukum yang menggunakan hukum positif sebagai bahan kajian telah filosofis sebagai salah satu sarana bantuan untuk menjelaskan tentang hukum. Yang pertama, moralitas. Moralitas adalah istilah yang sangat berkaitan dengan moral. Secara etimologis, kata moral berasal dari kata mos dalam bahasa Latin, bentuk jamaknya mores, yang artinya adalah tata cara atau adat istiadat. Moral adalah rangkaian nilai tentang berbagai macam perilaku yang harus dipatuhi. Moral merupakan ajaran tentang baik buruk perbuatan dan kelakuan, akhlak, kewajiban, dan sebagainya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, moral adalah baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Moral merupakan standar perilaku yang berlaku yang memungkinkan orang untuk hidup secara kooperatif dalam kelompok. Moral mengacu pada sanksi masyarakat yang diklasifikasikan menjadi dua, yaitu yang pertama, moralitas objektif merupakan jenis moralitas yang dapat terlihat pada perbuatan sebagaimana mestinya, terlepas dari bentuk modifikasi kehendak bebas pelakunya. Moralitas ini dinyatakan dari semua kondisi yang subjektif khusus pelakunya, misalnya pada suatu kondisi emosional yang mungkin akan menyebabkan pelakunya bebas kontrol. Apakah perbuatan tersebut memang dikehendakinya atau bahkan juga sebaliknya. Moralitas objektif sebagai suatu norma yang berhubungan dengan segala sesuatu perbuatan yang hakikatnya baik atau juga jahat serta benar atau juga salah. Misalnya, menolong sesama manusia adalah perbuatan baik dan mencuri, memerkosa, serta membunuh merupakan suatu perbuatan yang jahat. Akan tetapi pada situasi mencuri ataupun membunuh merupakan suatu perbuatan yang dapat dibenarkan jika hal tersebut dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk dapat mempertahankan hidup atau dengan maksud untuk membela diri. Jadi dapat dilihat bahwa moralitasnya dapat terletak pada upaya untuk mempertahankan ataupun membela diri. Hal ini dikarenakan hak untuk hidup merupakan suatu hak asasi. Yang kedua, moralitas subjektif merupakan suatu jenis moralitas yang melihat perbuatan yang dipengaruhi oleh suatu pengetahuan dan perhatian pada pelakunya, latar belakang, stabilitas emosional, dan perlakuan personal lainnya. Moralitas seperti inilah yang mempertanyakan apakah perbuatan tersebut sesuai atau tidaknya dengan suara hati nurani si pelakunya. Moralitas sebagai norma berhubungan dengan segala sesuatu perbuatan yang diwarnai niat pelakunya, niat baik ataupun niat jahat. Misalnya saja pada saat terjadinya musibah kebakaran, banyak orang yang membantu menyelamatkan harta dan benda korban. Ini merupakan suatu niat baik.
Akan tetapi jika tujuan akhirnya adalah mencuri harta benda karena tak ada yang melihat, maka perbuatan tersebut salah. Jadi moralitasnya dapat dilihat terletak pada niat pelakunya. Kemudian menurut Sumaryono terdapat 3 faktor penentuan moralitas perbuatan manusia, yaitu motivasi, tujuan akhir, dan lingkungan perbuatan. Perbuatan manusia dikatakan baik apabila motivasi, tujuan akhir, dan lingkungannya juga baik. Apabila salah satu faktor penentu tersebut tidak baik, maka keseluruhan perbuatan manusia menjadi tidak baik juga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.